Stoikisme, sebuah filosofi kuno yang dirancang untuk kekacauan modern, mengajarkan kita tidak hanya untuk bertahan, tetapi untuk berkembang di tengah badai kehidupan dengan menguasai seni mengendalikan diri. Jika Anda siap untuk merangkul strategi stoik yang akan memberdayakan Anda untuk melintasi gelombang kehidupan dengan anggun dan tangguh, Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita akan mendalami inti stoikisme, mengeksplorasi bagaimana kebijaksanaan abadi ini bisa menjadi lebih dari sekadar filosofi. Ini bisa menjadi alat praktis untuk hidup yang lebih kaya dan tangguh. Jadi jika Anda ingin mengubah tantangan menjadi peluang dan mengembangkan ketenangan yang bertahan lama, tetaplah bersama kami. Bersama-sama kita akan membuka rahasia stoikisme dan menemukan bagaimana memanfaatkan kekuatannya setiap hari. Bergabunglah dengan saya dalam merangkul kehidupan, di mana setiap rintangan menjadi batu loncatan menuju pertumbuhan pribadi dan kepuasan. Jika Anda menghargai apa yang kami lakukan di sini dan ingin mendukung perjalanan ini ke dalam stoikisme, satu permintaan sederhana dari saya adalah tekan tombol subscribe dan jangan lewatkan bagian dari video ini. Kami telah mengemasnya dengan wawasan yang terungkap langkah demi langkah. Masing-masing membangun yang sebelumnya untuk mengubah pemahaman dan hidup Anda. Ketika kita mendalami ajaran stoikisme, salah satu prinsip yang paling kuat dan mengubah hidup yang kita temui adalah konsep kendali. Menarik bagaimana filosofi kuno ini, yang berkembang lebih dari 2 milenium lalu, memberikan kita alat yang sangat penting untuk kehidupan modern yang sibuk. Stoikisme mengajarkan kita kebenaran sederhana, namun mendalam. Kekuatan sejati kita tidak terletak pada memperluas jangkauan kita atas dunia luar, tetapi dalam menguasai respon batin kita sendiri. Konsep ini bukan tentang mengendalikan orang lain atau situasi yang kita hadapi, melainkan tentang memahami apa yang benar-benar ada dalam genggaman kita, pikiran kita, reaksi kita, dan tindakan kita. Bayangkan seberapa sering kita merasa frustrasi atau kesal karena hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita ubah. Mungkin cuaca yang merusak rencana akhir pekan kita, atau teman yang terlambat datang. Kecenderungan alami kita mungkin membiarkan peristiwa eksternal ini mengganggu kedamaian kita. Namun, stoikisme mengundang kita untuk mengalihkan fokus. Alih-alih merenungkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, stoikisme mendorong kita untuk bertanya, apa yang bisa saya kendalikan dalam situasi ini? Jawabannya hampir selalu berkaitan dengan keadaan internal kita, pola pikir kita, kesiapan kita untuk beradaptasi, dan keputusan kita tentang bagaimana merespon. Prinsip fokus pada apa yang bisa kita kendalikan membantu kita membangun ketahanan terhadap kekacauan kehidupan sehari-hari. Dengan memusatkan energi kita pada keadaan batin kita, kita menciptakan semacam benteng mental yang tidak bisa ditembus oleh keadaan eksternal. Misalnya, ketika menghadapi kemacetan, lalu lintas yang membuat kita terlambat untuk janji penting, alih-alih marah dan frustrasi, stoikisme mengajarkan kita untuk menggunakan waktu itu untuk merenung, merencanakan hari kita, atau sekadar menikmati musik. Perubahan perspektif ini tidak mengubah kemacetan, tetapi secara dramatis mengubah pengalaman kita terhadapnya. Selain itu, memahami kendali adalah tentang menerima batasan pengaruh kita. Penerimaan ini bukan berarti menyerah, melainkan pengalihan strategis upaya kita ke area yang benar-benar bisa kita pengaruhi. Ini seperti menjadi kapten kapal di tengah badai. Meskipun Anda tidak bisa mengendalikan badai, Anda memiliki wewenang atas cara Anda mengemudikan kapal dan mengelola kru. Metafora ini merangkum pendekatan stoik. Mengelola kapal kita, diri kita sendiri, dengan kebijaksanaan dan integritas terlepas dari badai, tantangan, hidup di sekitar kita. Mempraktikkan prinsip stoik ini juga berarti mempersiapkan diri untuk berbagai hasil. Ini mengajarkan kita untuk tetap tenang tidak hanya ketika segalanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga ketika tidak.
Tingkat keterlepasan dari hasil ini sangat membebaskan. Ini memungkinkan kita untuk terlibat dalam kegiatan kita dengan usaha dan komitmen penuh, tanpa beban berat harus mendapatkan hasil tertentu untuk kebahagiaan kita. Inilah yang dimaksud Stoik ketika mereka berbicara tentang indiferensi selektif. Peduli dengan tindakan dan upaya kita, sambil tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan nasib. Pemahaman Stoik tentang kendali adalah penawar yang kuat untuk stres dan kecemasan. Ini mengakar kita di saat ini, dan memfokuskan kita pada apa yang bisa kita lakukan, memberdayakan kita untuk hidup dengan niat dan ketenangan. Dengan menginternalisasi pelajaran ini, kita tidak hanya mengatasi ketidakpastian hidup, tetapi kita berkembang di dalamnya. Kita menjadi peserta aktif dalam hidup kita, memilih respons yang sejalan dengan nilai-nilai terdalam kita daripada reaktif terhadap setiap rangsangan eksternal. Merangkul praktik Stoik untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan tidak terjadi dalam semalam. Ini membutuhkan kesadaran, refleksi diri, dan latihan rutin. Tetapi hadiah yang diperoleh, ketenangan yang meningkat, efektivitas, dan rasa pemberdayaan yang mendalam sangat layak diperjuangkan. Saat kita terus menjelajahi stoikisme, mari kita ingat prinsip dasar ini. Ini bukan hanya tentang membaca dan memahami filosofi stoik, tetapi tentang menjalankannya satu respons yang terkontrol dan penuh pemikiran pada suatu waktu. Dalam filosofi stoik, kebajikan bukan hanya kompas moral, tetapi inti dari kehidupan yang memuaskan. Menarik bagaimana stoikisme menyelaraskan pencarian kebajikan dengan pencarian kebahagiaan. Konsep yang mungkin tampak bertentangan dalam dunia yang serba cepat saat ini, di mana kebahagiaan sering disamakan dengan kesenangan atau kesuksesan. Tetapi para stoik melihatnya berbeda. Bagi mereka, kebahagiaan tidak ditemukan dalam pencapaian eksternal atau kepemilikan materi, tetapi dalam menjalani kehidupan yang penuh kebajikan. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebajikan dalam stoikisme? Kebajikan mencakup 4 kualitas utama: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Masing-masing kebajikan ini memainkan peran penting dalam bagaimana kita menjalani hidup kita. Kebijaksanaan melibatkan pemahaman mendalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Keberanian adalah tentang menghadapi tantangan hidup dengan ketahanan dan keberanian. Keadilan berkaitan dengan memperlakukan orang lain dengan adil dan kebaikan. Dan pengendalian diri adalah seni mengendalikan diri dan moderasi. Bersama-sama, kebajikan ini membentuk ideal stoik tentang kehidupan yang baik. Pencarian kebahagiaan melalui kebajikan dalam stoikisme secara fundamental berbeda dari kesenangan yang sering kita kejar. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati adalah keadaan kedamaian batin dan kepuasan yang datang dari mengetahui bahwa kita telah hidup dengan baik sesuai dengan prinsip kita sendiri. Kebahagiaan jenis ini stabil dan abadi. Itu tidak menguap ketika kondisi eksternal berubah karena didasarkan bukan pada apa yang terjadi pada kita, tetapi pada bagaimana kita memilih untuk merespons. Pendekatan ini terhadap kebahagiaan sangat memberdayakan. Ini menunjukkan bahwa terlepas dari keadaan eksternal kita memiliki kapasitas untuk mengembangkan kebahagiaan dalam diri kita sendiri dengan mengembangkan kualitas kebajikan. Pikirkan tentang implikasinya. Ini berarti bahwa kesejahteraan emosional dan psikologis kita tidak harus bergantung pada lingkungan atau situasi kita yang seringkali di luar kendali kita. Sebaliknya, kebahagiaan menjadi sesuatu yang kita bangun secara aktif melalui pilihan dan tindakan kita. Mempraktikkan kebajikan stoik juga berarti berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Ini tentang pertumbuhan pribadi dan perbaikan diri. Misalnya, ketika kita mempraktikkan pengendalian diri, kita belajar untuk menahan diri dari dorongan yang mungkin mengarah pada kelebihan atau kerugian. Ketika kita mempraktikkan keadilan,
kita memberikan kontribusi positif kepada komunitas kita, mempromosikan rasa kebajikan dan dukungan. Setiap tindakan kebajikan tidak hanya meningkatkan hidup kita sendiri, tetapi juga menyentuh kehidupan orang lain di sekitar kita, menciptakan efek riak yang positif. Selain itu, hubungan antara kebajikan dan kebahagiaan dalam stoikisme mengajarkan kita tentang pentingnya menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai kita. Dalam dunia di mana kita sering ditarik ke berbagai arah oleh keinginan dan tekanan yang bertentangan, memiliki kompas moral yang kuat dapat memberikan kejelasan dan arah. Ini membantu kita membuat keputusan yang tidak hanya memberikan kepuasan sesaat, tetapi juga memberikan makna dan tujuan jangka panjang. Namun, menerapkan kebajikan stoik dalam kehidupan sehari-hari bukan tanpa tantangan. Ini membutuhkan kesadaran diri yang konstan, refleksi, dan tekad untuk bertindak selaras dengan prinsip-prinsip kita. Tapi inilah intinya. Kebahagiaan sejati bukan tentang mengambil jalan pintas atau mencari kesenangan cepat. Ini adalah tentang perjalanan pertumbuhan pribadi dan integritas, di mana setiap langkah yang kita ambil menuju kehidupan yang penuh kebajikan membawa kita lebih dekat ke kebahagiaan sejati dan abadi. Saat kita merangkul ajaran stoikisme dan berusaha menghidupi kebajikan, kita membangun fondasi kokoh untuk kebahagiaan sejati. Ini adalah perjalanan yang mendalam dan mengubah hidup yang tidak hanya memperkaya hidup kita, tetapi juga dunia di sekitar kita. Teruslah bersama kami dalam eksplorasi stoikisme ini saat kita menggali lebih dalam ke kebijaksanaan yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bermakna, penuh kebajikan, dan bahagia. Terima kasih telah menonton. Saya harap Anda menemukan wawasan ini bermanfaat. Jika Anda menyukai konten ini dan ingin mendukung lebih banyak diskusi mendalam seperti ini, mohon tekan tombol suka dan subscribe. Jangan ragu untuk membagikan pemikiran Anda di komentar di bawah dan bergabunglah dengan komunitas kami dalam perjalanan menuju hidup yang lebih baik melalui stoikisme. Sampai jumpa di video berikutnya.